Hari itu, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Seperti kebiasaan Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, beliau pasti akan menyempatkan diri untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Tidak cukup sampai di situ, pada saat pulangnya disempatkannya pula singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum yang ditinggalkan, supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah ini. Begitu pula terhadap keluarga sahabatnya itu. Ketika sampai di rumah almarhum, Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Tidakkah almarhum suamimu mengucapkan wasiat ataukah sesuatu sebelum ia wafat?" Istrinya yang masih diliputi kesedihan hanya tertunduk. Isak tangis masih sesekali terdengar dari dirinya. "Aku mendengar ia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal. Ketika itu ia tengah menjelang ajal, ya Rasulullah." Rasulullah manggut-manggut. "Apa gerangan yang dikatakannya?" "Aku tidak tahu ya Rasulullah. Maksudku, aku tidak mengerti apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut. Cuma ucapannya memang sulit dipahami, lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimana bunyinya?" desak Rasulullah. Istri yang setia itu menjawab sambil terisak. "Suamiku mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah yang tertangkap sehingga aku dan keluargaku bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu hanya igauan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah tersenyum. Senyum Rasulullah itu membuat istri almarhum sahabat menjadi keheranan. Kemudian terdengar Rasulullah berbicara. "Sungguh, apa yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujarnya. Beliau menerawang sejenak. "Jika kalian semua mau tahu, biarlah aku ceritakan kepada kalian agar tak lagi heran dan bingung. Sekarang bukan hanya istri almarhum saja yang menghadapi Rasulullah. Semua keluarga almarhum mengerubungi Rasul akhir zaman itu, ingin mendengar apa gerangan sebenarnya yang terjadi. Kisahnya begini, Rasulullah memulai. Pada suatu hari, ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Hendak pergi ke masjid pula. Si buta itu sendirian tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntunnya. Maka dengan telaten dan sabar, suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafasnya yang penghabisan, ia menyaksikan pahala amal salehnya itu. Lalu ia pun berkata, andai kata lebih panjang lagi. Maksudnya adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya akan lebih besar pula. Semua keluarga sekarang mengangguk-angguk kepalanya. Mulai mengerti sebagian duduk perkara. Terus, ucapannya yang lainnya ya Rasulullah? Tanya sang istri yang semakin penasaran saja. Nabi menarik nafas sejenak. Kemudian menjawab, adapun ucapannya yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi sekali untuk sholat subuh, cuaca dingin sekali. Di tepi jalan, ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru, selain yang dipakainya. Maka ia pun mencopot mantelnya yang lama yang tengah dikenakannya itu dan diberikan kepada si lelaki tua itu. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, coba, andai kata yang masih baru yang kuberikan kepadanya, dan bukannya mantelku yang lama yang kuberikan kepadanya, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian,
Ucapan yang ketiga, "Apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri lagi. Dengan penuh kesabaran, Rasulullah menjelaskan, "Ingatkah engkau ketika pada suatu waktu suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan? Ketika itu engkau segera menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur daging dan mentega. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong. Yang sebelah diberikannya kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan nazak, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalnya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan kuberi hanya separuh, sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda pula.' Sekarang semua anggota keluarga mengerti. Mereka tak lagi risau dengan apa yang telah terjadi kepada suami dan ayah mereka ketika menjelang wafatnya tempo hari. Kelapangan telah ia dapatkan karena ia tidak sungkan untuk menolong dan memberi.